Halo warga Konoha dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel ini, channel yang selalu menemani kegabutan Anda untuk menjadi seorang beban keluarga. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film horor dan misteri, yaitu Pengintai tahun 2021. Di mana film ini menceritakan tentang pasangan kekasih yang mendapat ancaman dari sosok pria misterius. Dan yang lebih mengerikannya, pria tersebut adalah seorang psikopat berdarah dingin. Bagaimana kelanjutannya? Biar tidak penasaran tanpa berlama-lama, inilah. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Francis and Julia, bukan Romeo, di mana pasangan ini baru saja pindah ke Romania karena Francis yang baru saja naik jabatan di perusahaan tempat ia bekerja. You are beautiful from Moasa. From Moasa. Fuerte Moasa. Mereka berdua pun akhirnya tinggal di sebuah apartemen sederhana, namun saat pemilik apartemen itu bertanya kepada Julia menggunakan bahasa Romania, Julia hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanda ia tidak mengerti bahasa Romania. Malamnya saat mereka akan segera tidur, Julia yang tidak bisa bobo pun tanpa sengaja melihat seseorang dari jendelanya. Namun ia pun tidak terlalu mempedulikannya. Keesokan paginya, Francis pun berangkat bekerja, sementara Julia tinggal dan beres-beres layaknya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Namun tiba-tiba, Julia tanpa sengaja mendengar suara di sebelah kamarnya. Akhirnya Julia pun tidak mempedulikannya, lalu ia pun keluar sejenak untuk ngopi sebentar. Un café, Farouk. Oh, kafe. Malamnya, Julia pun kembali melihat sosok pria itu lagi. Karena penasaran, akhirnya Julia mematikan lampu kemudian memperhatikan pria itu. Namun tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kedatangan Francis. Suaminya itu pun kemudian mengajak Julia keluar untuk menikmati angin malam. Namun di luar mereka tanpa sengaja melihat sebuah kejadian yang tidak mereka ketahui pasti apa kejadiannya. Tetapi di sana, Julia melihat sosok pria yang tampak mencurigakan. Keesokan paginya pun Julia yang sedang menonton melihat di berita tentang kejadian semalam. Dan ternyata kejadian itu adalah tentang pembunuhan seorang gadis muda yang dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui. Hal itu membuat Julia khawatir karena dirinya yang sering ditinggali oleh suaminya serta dengan sosok pria yang terus memperhatikannya. Namun sebagai sang suami, Francis pun menenangkan istrinya itu dan berkata agar jangan suzon dulu kepada pria itu. Malamnya mereka pun makan malam bersama dengan rekan kerja Francis. Lalu temannya itu, kita sebut saja Johnny, bercerita tentang kejadian yang lagi viral tentang pembunuhan seorang wanita beberapa hari yang lalu. Di mana wanita tersebut sebenarnya meninggal akibat lehernya dipenggal di apartemennya sendiri oleh seorang pria yang dijuluki dengan si laba-laba. Hal itu kemudian membuat Julia semakin khawatir dengan kondisinya yang sering ditinggali oleh suaminya. Namun saat ia keluar membuang sampah, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita. Di mana wanita tersebut bernama Iriana dan ia merupakan tetangga sebelah Julia. Suspiciously quiet. And I love you for this. I'm Irina. Julia. Julia yang penasaran dengan si laba-laba kemudian mencari informasi tentang orang itu. Akhirnya Julia pun menemukan sebuah video korban dari si laba-laba yang selamat, di mana korbannya itu menjelaskan kronologi kejadiannya bahwa sebelumnya seorang pria selalu mengintai dirinya. Dan saat ia sendirian di apartemennya, tiba-tiba pria tersebut masuk dan dengan cepat membungkus kepalanya serta menyayat lehernya. Mendengar hal itu, Julia pun kemudian mulai resah dan ketakutan karena kejadiannya sama persis dengan yang sedang ia alami. Untuk menghilangkan rasa takutnya, ia pun mencari hiburan dengan pergi menonton di bioskop. Alih-alih mencari hiburan, tiba-tiba seorang pria misterius datang tepat di belakang Julia. Hal itu membuat Julia ketakutan karena merasa kurang nyaman. Julia pun pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Julia pun kemudian mendatangi Alfamart, namun di sana ia melihat sosok pria misterius yang tampak sedang mengikutinya. Karena merasa terancam, Julia pun berusaha menghindari pria itu. Is there a back door? Kejadian tersebut akhirnya Julia ceritakan kepada suaminya. Karena khawatir, akhirnya mereka pun mencari tahu siapa sebenarnya pria itu. Dengan bantuan CCTV di Alfamart itu, akhirnya mereka bisa melihat wajah si pria misterius tersebut.
Zачем? Keesokan paginya, Francis pun kembali berangkat kerja, sementara Julia menghabiskan harinya dengan berdiam di rumah saja. Malam harinya, Julia pun dikagetkan dengan seseorang yang sedang mengetuk pintu kamarnya, dan ternyata itu adalah seorang wanita tua yang sedang mencari kucingnya. I'm sorry, I don't understand. Vă rog să mă iertați că vă deranjez, dar să vreau în sfârșit cineva deschide, pentru că ăștia la alții nici... Karena tidak mengerti dengan perkataan nenek itu, akhirnya Iriana yang kebetulan pulang kemudian mentranslatekannya kepada Julia. situația. Dar nimeni nu vrea să mă ajute. Păi îmi pare rău să nu mai pierdeți. Așteaptă la urmă. Akhirnya Iriana pun mengajak Julia ngopi sebentar, lalu Iriana dan Julia pun saling bercerita tentang masa lalu mereka. Namun di tengah pembicaraan itu tiba-tiba mantan pacar dari Iriana menggedor-gedor pintu. Namun beruntung Iriana mengusirnya. Karena jika tidak, sesuai dengan perkataan Iriana, jika mantannya itu melakukan apa-apa, maka Iriana akan menembaknya dengan pistol yang sudah ia siapkan. Setelah ngopi, Julia pun kembali ke kamarnya. Dan di sana ia lagi-lagi melihat sosok orang misterius itu lagi. Karena merasa tidak yakin dengan orang itu sedang menatap dirinya, akhirnya Iriana pun melambaikan tangannya untuk memastikannya. Namun lambaian tangan itu malah direspon oleh pria tersebut. Hal itu membuat Julia frustasi dengan keadaan itu, di mana ia sangat resah dengan seseorang yang selalu mengintainya. Oleh karena itu, ia menyuruh suaminya untuk memanggil polisi. Polisi itu pun mulai melakukan investigasi. Akhirnya, polisi itu serta suaminya pun bergegas ke apartemen sebelah untuk memastikannya. Setelah menunggu, Francis pun akhirnya kembali dan ternyata orang tersebut adalah orang yang sama saat Julia diikuti ketika berada di Alfamart. Namun Francis malah tidak yakin kalau orang itu berbahaya dan menganggap Julia hanya stres atau kecapean saja. Mendengar hal itu, Julia pun kecewa karena suaminya yang tidak peka dengan perasaannya. Esoknya pun, setelah suaminya berangkat, Julia pun keluar membeli rokok dan ngudut sebentar untuk menghilangkan stresnya. Namun saat ia kembali, ia tanpa sengaja melihat pria yang selalu mengintainya. Julia pun kemudian membuntuti pria itu sampai ke satu tempat hiburan. Namun Julia pun dikagetkan dengan Iriana yang ternyata bekerja di tempat tersebut sebagai wanita penghibur. Iriana pun menyuruh Julia untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan mengingatkannya agar jangan sampai berurusan dengan orang-orang itu. Malamnya Julia yang lagi rebahan santuy sembari menunggu suaminya pulang, tiba-tiba ya, itu hanyalah mimpi Julia saja yang ketiduran. Namun tiba-tiba Julia tanpa sengaja mendengar sesuatu di kamar Iriana. Karena khawatir kepada bestinya, Julia pun menggedor-gedor pintu kamarnya sehingga membuat para penghuni apartemen itu bangun. Namun setelah dicek, ternyata itu adalah suara kucing yang tanpa sengaja menjatuhkan lampu. Sehingga para tetangga pun kesal kepada Julia. Peristiwa tersebut kemudian diberitahu kepada Francis karena tingkah Julia yang meresahkan penghuni apartemen itu. Keesokan harinya sebelum berangkat, Francis pun kemudian berusaha untuk menenangkan Julia dan berjanji untuk mengajaknya ke pesta malam nanti untuk menghilangkan stresnya. Tiba-tiba mantan Iriana pun datang untuk mencari Iriana. Namun Julia yang keluar melihatnya memberitahu mantannya atau kita sebut saja Ujang bahwa sejak semalam Iriana masih belum pulang. Mereka pun kemudian berusaha menelponnya, namun usaha tersebut sia-sia. Namun entah apa yang ada di pikiran Julia yang tiba-tiba meminta bantuan kepada si Ujang untuk menemui orang yang selalu mengintainya di apartemen sebelah. Karena memiliki jiwa sosial yang tinggi, akhirnya si Ujang pun membantu Julia untuk mendatangi si pria tersebut. Setelah sampai, si Ujang pun kemudian mengketok-ketok pintu ruangan si pria itu, namun karena tidak ada jawaban, akhirnya si Ujang pun pergi. Namun, Anda sedikit dibuat kesal kepada Julia sebab ia bukannya ikut pulang bersama si Ujang, Julia malah mendekati kamar si pria misterius itu. Ia pun kemudian mengketok-ketok pintu kamar itu. Setelah dibuka, ternyata yang muncul hanyalah seorang pria tua yang mengecoh kepada Julia.
Julia pun akhirnya pergi, namun saat ia turun, Julia kembali melihat pria misterius itu lagi. Malamnya, saat Julia sedang siap-siap karena akan pergi ke pesta dengan suaminya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Pak Paul dengan si pria misterius yang ternyata bernama Daniel. Di mana Daniel ini membuat laporan bahwa ia merasa terancam oleh Julia yang sering mengikutinya dan datang menggedor-gedor kamarnya serta mengancam ayahnya tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pak Paul pun menyuruh mereka untuk saling memaafkan atas kesalahpahaman tersebut agar masalah ini tidak semakin parah. Setelah semuanya kelar, Julia dan Francis pun datang ke pesta. Namun di sana Julia tampak kurang menikmati pesta tersebut. Namun di saat Julia dan Francis serta rekan-rekannya berkumpul, di sana Julia menjadi bahan ledekan karena terlalu takut dengan si laba-laba. Karena kecewa kepada suaminya yang malah mendukung, akhirnya Julia pun pergi meninggalkan mereka. Francis pun berusaha mengejar Julia, namun bukannya membujuk, Francis malah berkata kalau ia sudah terlalu lelah dengan tingkah Julia yang baperan, overthinking, dan tidak mengerti dengan rasa lelahnya. Akhirnya Francis pun pergi meninggalkan Julia. Dengan perasaan yang kecewa, akhirnya Julia pun pergi dan pulang ke rumah dengan menaiki kereta bawah tanah. Namun ia tiba-tiba dikagetkan dengan si Daniel yang ternyata satu kereta dengannya. Khawatir akan kondisinya, Julia pun akhirnya pindah tempat untuk menghindari si Daniel. Namun Daniel justru mendekati Julia dan duduk tepat di depannya. Di sini Daniel malah curhat dan bercerita dengan wajah polosnya bahwa ia hanyalah seorang pria biasa yang tinggal bersama ayahnya, yang kadang-kadang pergi ke jendela untuk melihat orang-orang beraktivitas. Namun ia begitu terkejut ketika Julia yang melambaikan tangannya dan mengira itu adalah sebuah sapaan. Namun ia sangat terkejut ketika Francis dan polisi datang karena mengira ia sudah mengancam Julia, yang ia sendiri tidak tahu apa kesalahan yang ia perbuat. Sampai-sampai Julia datang ke kamarnya serta mengikutinya. Oleh sebab itu, Daniel mengira bahwa Julia ingin mempermalukannya. Daniel pun meminta Julia untuk meminta maaf sekarang juga. Akhirnya dengan keadaan terpojok, Julia pun melakukannya. Karena ketakutan, akhirnya setelah kereta berhenti, Julia pun turun dan pulang ke rumah. Lalu mengemasi barang-barangnya dengan maksud ingin meninggalkan tempat itu. Namun Julia kemudian dikejutkan dengan suara musik ala-ala opera yang ternyata setelah dicek suara tersebut berasal dari kamar Iriana. Karena penasaran, akhirnya Julia pun masuk ke dalam kamar Iriana. Tiba-tiba ya, Iriana sudah menjadi korban dari si Daniel yang ternyata dialah pelaku sebenarnya yang sering dijuluki dengan si laba-laba. Kini Julia pun harus ikut menjadi korbannya, di mana kepala Julia dibungkus sama dengan korban sebelumnya. Setelah dibuka, leher Julia pun disayat oleh si Daniel karena Julia yang berteriak minta tolong. Akhirnya Julia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi akibat duka tersebut. Namun dengan titik darah penghabisan, Julia pun berusaha mengambil pistol yang ada di meja di mana Iriana pernah memberitahunya. Namun hal tersebut sia-sia karena Julia yang kehabisan banyak darah. Namun ada sebuah adegan konyol di mana si Daniel ini malah ikut tidur dengan Julia yang sudah terkapar dengan tatapan yang nyeleneh yang membuat kita semua tidak habis pikir dengan si Daniel ini. Setelah adegan tersebut, Daniel pun membersihkan dirinya serta pisaunya. Saat itu juga Francis pun pulang, di mana ia melihat bahwa kamar mereka tampak kosong dan mengira kalau Julia sudah pergi meninggalkannya. Akhirnya Francis pun kemudian menelpon Julia, namun ternyata suara telepon tersebut berdering tepat di sebelah kamar mereka. Karena penasaran, akhirnya Francis pun pergi untuk mengeceknya. Namun di saat bersamaan, Daniel pun keluar dengan tatapan polosnya. Namun tiba-tiba Daniel pun tertembak, yang ternyata itu adalah Julia yang berhasil mengambil pistolnya. Sehingga Francis pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini cukup menarik untuk ditonton karena sejak awal kita sudah dibuat penasaran dengan sosok pria yang selalu mengintai. Makanya film ini berjudul Watcher, berarti pengintai. Maka dari itu saya merekomendasikan untuk menonton film ini karena keseruan menonton film itu jauh lebih berbeda.
Saya Putra mewakili warga Konoha dimanapun Anda berada mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.